Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan kembali sama-sama sharing mengenai apa itu self healing material. Kalau kita ingat saat kita terluka begitu ya, maka mungkin secara sendirinya luka tersebut bisa hilang atau kembali sehat lagi. Maka seperti itulah yang namanya self healing material. Lanjut next. Sebelumnya, jadi secara umumnya semua material atau bahan sintetis yang dapat memperbaiki kerusakan sendiri tanpa campur tangan manusia saat proses perbaikan tersebut dapat kita sebut sebagai self healing material. Self healing material ini dapat berupa keramik, kayu, polimer, hingga logam. Selama material tersebut dapat menutup kerusakan yang terjadi pada dirinya, maka dia itu bisa dikatakan namanya self healing material. Next. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Dari self healing material ini, yang pertama yaitu material dengan healing agent. Artinya bahan perbaikan itu tertanam di dalamnya. Ada dua macam di sini. Yang pertama yaitu ada mikrokapsul dan juga mikrovaskular. Nah, pada metode dengan mikrokapsul ini, healing agent ini kapsul berukuran mikro yang ditempatkan di dalam material. Saat kemudian retak terjadi, kapsul itu akan pecah dan melepas healing agen untuk mengatasi retakan. Reaksi antara healing agen dan katalis tertentu akan menutup perkataan tersebut sehingga ditunjukkan seperti pada gambar tersebut ya. Nah, kemudian berbeda dengan mikrokapsul. Kalau mikrovaskular ini menggunakan prinsip yang sama dengan peredaran darah. Pada metode ini, healing agen akan ditempatkan di dalam reservoir bertekanan, yang di situ dilengkapi dengan hollow fiber yang bertindak seperti pembuluh darah. Saat kerusakan terjadi, healing agen akan mengisi bagian yang retak akibat adanya perbedaan tekanan antara reservoir dan retakan. Jadi prinsipnya itu sama dengan saat luka darah memancar seperti itu ya. Next. Kemudian ada self healing material dengan mengingat bentuk. Jadi secara singkat, material pengingat bentuk merupakan material yang bila diberi gaya dari luar akan berubah bentuk, namun akan kembali ke bentuk semula bila diberi pemicu seperti panas atau cahaya. Salah satu contoh material ini adalah paduan nikel dan titanium yang disebut sebagai nitinol. Ini biasa digunakan untuk frame kacamata. Nah, metode perbaikan diri material tipe ini pada dasarnya itu hampir sama prinsipnya dengan metode mikrovaskular, yakni dengan memasang serat optik yang akan menyalurkan laser. Saat terjadi penyok atau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut dengan deformasi, laser yang berada di dalam laser semula. Secara teoritis, metode ini mungkin untuk digunakan dalam aplikasi bodi mobil. Jadi saat mobil itu penyok, nanti bisa kembali lagi ke seperti yang dulu. Seperti itu. Next. Yang ketiga yaitu polimer reversible. Pada tipe ini, material yang bisa digunakan adalah seperti polimer termosplat yang ada di PVC, polietilen, dan polipropilen. Polimer itu merupakan kan kita tahu dari materi sebelumnya yang ada di mana namanya rekayasa bahan bahwasanya polimer itu merupakan rantai panjang gabungan dari monomer-monomer. Saat terjadi kerusakan, rantai ini kan akan terputus. Kemudian ketika menerima panas yang cukup, sebagian rantai akan berubah menjadi monomer-monomer yang kemudian akan menyatu kembali menjadi rantai polimer saat didinginkan sehingga kerusakan itu tertutupi. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Dilanjutkan oleh Anggun, silahkan.
Ya, selanjutnya adalah macam-macam self-healing material. Jadi, yang pertama itu adalah protective coating. Jadi di sini tuh protective coating didasarkan pada penggunaan lapisan tahan lama untuk melindungi bahan yang lebih sensitif di bawahnya. Nah, ini konsepnya itu seperti helm sepeda. Jadi dia itu bagian luarnya yang lebih keras akan melindungi bagian di bawahnya yang lebih lunak. Jadi di mana gunungan menyerap dan menyebarkan gaya yang dihasilkan saat terjadi tabrakan untuk melindungi kepala dan otak seseorang. Jadi singkatnya itu, protective coating itu dimaksud untuk menerima kerusakan daripada bahan sensitif, tetapi perlu diaplikasikan kembali atau diganti setelahnya. Jadi maksudnya ketika dia sudah sekali mengalami kerusakan, dia harus diganti. Ini adalah autogenous healing. Nah, autogenous healing itu mengacu pada kemampuan alami suatu zat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Contohnya pada pipa beton. Kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan adanya kelembapan yang dikenal sebagai kalsium karbonat. Nah, pernah ada suatu penelitian di mana ketika ada pipa beton yang mengalami keretakan itu diisi air selama 3 hari. Nah, setelah itu retakan pada pipa itu terlihat mengecil dan pipa memperoleh tambahan kekuatan sebesar 23% setelah 1 bulan. Hasil penelitian bukti positif tentang kecepatan dan kekuatan autogenous healing dan bukti bahwa proses retakan kecil tidak mengancam kekuatan pipa. Autogenous healing dapat menyembuhkan dirinya sendiri setelah adanya perilaku eksternal. Jadi harus ada faktor dari manusianya sendiri. Yang ketiga ada shape memory. Shape memory adalah jenis material yang mampu menyembuhkan dirinya sendiri secara reversible dan tidak terbatas. Bentuk bahan ini biasanya berupa polimer atau panduan logam yang dicetak menjadi bentuk permanen. Bahan ini dapat dideformasi, tetapi dapat kembali seperti bentuk semula setelah diberi stimulus eksternal, biasanya dalam bentuk panas. Bisa dilihat seperti di gambar, ini adalah bentuk awalnya. Nah, ketika dia diberi gaya, dia mengalami deformasi atau mengalami perubahan bentuk. Tapi setelah dia diberi panas, dia bisa kembali lagi seperti bentuk semulanya. Nah, ini bisa contohnya seperti pada paduan nikel dan titanium, di mana mereka menetapkan bentuk memori strukturalnya saat dipanaskan hingga suhu mencapai 500 derajat Celcius. Jadi maksudnya, ketika paduan antara nikel dan titanium ini diberi gaya, dia berubah bentuk. Nah, setelah dia dipanaskan mencapai sekitar 500 derajat Celcius, dia dapat kembali ke bentuk semulanya. Jenis bahan ini memang menggunakan rangsangan eksternal, tetapi dapat kembali ke bentuk semula kapan saja, sehingga memberi kemampuan penyembuhan yang tidak terbatas. Selanjutnya adalah chemical activity. Chemical activity adalah istilah untuk material yang menggunakan gangguan keseimbangan, penciptaan spesies reaktif atau katalis sebagai cara untuk menyembuhkan material setelah terjadi kerusakan, seperti dilihat pada gambar. Nah, seperti pada gambar, setelah dibelah, ikatan hidrogen dalam material bergerak menuju keadaan kesetimbangan dengan mereformasi ikatan yang rusak, sehingga material tersebut dapat kembali normal. Jadi intinya, chemical activity memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk bahan self-healing material yang ideal, tetapi terbatas pada jenis bahan tertentu. Jadi tidak semua bahan dapat melakukan chemical activity. Selanjutnya adalah vascular network kapsul. Nah, seperti pada gambar, saat bahan mengalami kerusakan, kedua jenis kapsul tersebut akan rusak dan mengeluarkan isinya. Kedua bagian ini akan bercampur di dalam celah dan mengeras untuk menutupi kerusakan. Ini prinsip kerjanya seperti kayak mohon kayak gitu. Karena kapsul dan jaringan berada di dalam bahan, mereka dipandang sebagai sumber penyembuhan internal. Tetapi batas materi dapat sembuh sendiri. Jadi mereka tidak bisa secara terus-menerus melakukan self-healing. Biasanya terjadi polimer yang diperkuat serat. Selanjutnya adalah biohealing. Seperti pada gambar sebelumnya, berkembang biak dan makan melepaskan kalsium karbonat sebagai produk sampingan metabolik sehingga dapat menutup retakan. Nah, dia itu prinsip kerjanya seperti
proses autogeneous healing. Sistem ini ditambahkan ke sistem sehingga tetap membutuhkan rangsangan eksternal untuk proses penyembuhannya. Proses ini umumnya juga terjadi untuk perbaikan pada beton. Nah, ini seperti digambar, ini pertama adalah ketika belum terjadi bacterial healing. Nah, setelah bakteri ini berkembang biak dan makan di material itu, dia bisa menutupi atau sebagai proses self-healing dari suatu material itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah biomimetics. Nah, biomimetics itu merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan material, mekanisme, dan sistem yang dibuat oleh manusia dengan jalan meniru desain dan sistem yang terdapat di alam. Selanjutnya adalah biomimetics material, mengacu pada bahan dengan beberapa sifat penting yang terinspirasi dari alam dengan tujuan untuk memproduksi material dengan sifat yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi maksudnya material di sini itu memiliki sifat yang meniru kemampuan yang ada di alam. Nah, contoh proses biometrik itu material adalah pada pembentukan polimer sintesis dapat terjadi melalui proses polimerisasi berdasarkan aktivitas katalik mirip enzim. Jadi prosesnya itu berupa polimer sintesis yang meniru aktivitas katalik mirip enzim. Nah, material memiliki kemampuan bawaan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama penggunaan. Kerusakan dibiarkan terjadi, tetapi bahannya sendiri mampu memperbaiki kerusakan tersebut dan memulihkan fungsinya. Nah, sumbernya ada di http://bilsteinjournals.org. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi sesuai di borang, pertanyaan berikutnya adalah self-cleaning material. Di plannya ada pertanyaannya tertulis apakah self-cleaning material termasuk sebagai material biomimetik. Jadi untuk material biomimetik sendiri sudah disebutkan sebelumnya bahwa material itu adalah material yang terinspirasi dari alam. Nah, sedangkan self-cleaning material sendiri adalah material yang dia sendiri tidak dapat kotor atau dapat membersihkan diri sendiri apabila terkena cairan. Maksudnya di sini adalah membersihkan diri sendiri itu dia tidak membutuhkan bantuan seperti saat kita mencuci baju atau mencuci benda yang lain. Jadi self-cleaning material ini adalah self-cleaning dari segi permukaan. Dari permukaannya terdapat dua macam, yaitu sifat berupa self-hydrophobic yang berupa material yang menolak air, dari material yang menolak air, atau self-hydrophilic atau material yang menangkap air. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalau di alam ada dua contoh yang masing-masing untuk sifatnya. Yang pertama adalah superhidrophobic. Superhidrophobic ini contoh paling dekat adalah daun teratai, di mana daun teratai ini tidak dapat basah karena terdapat seperti gambar yang B, terdapat bintil-bintil kecil di permukaannya yang pada akhirnya menolak air karena ukurannya lebih kecil daripada tetesan air sehingga tidak mampu memecah tekanan permukaan dari air. Yang kedua adalah daun yang bersifat hidrofilik yang dia menangkap air, di mana permukaannya justru malah memecah tekanan permukaan air sehingga air lebih mudah untuk menempel pada permukaan daun. Untuk contoh yang pertama, pada akhirnya air yang menetes di permukaannya akan membawa kotoran untuk jatuh bersama air yang ada di akan mendapatkan air untuk kotoran akan terangkat oleh air. Kemudian ada aplikasi dari self-cleaning fabric atau kain yang dapat membersihkan diri sendiri. Di sini yang dimanfaatkan adalah
di mana kain yang dimanfaatkan sebagai kaos pada contoh sehingga tidak dapat kotor. Kotoran yang dimaksud berupa kotoran dari cairan seperti minuman. Jika dibandingkan dengan kaos yang tidak bersifat super hidrofobik, maka kaos yang biasa akan basah dan menyerap air sehingga malah kotor. Selanjutnya adalah self-cleaning paint atau cat yang mampu membersihkan diri sendiri. Ini juga sama seperti kaos yang sebelumnya, dia bersifat super hidrofobik sehingga kotoran atau air kotor tidak dapat menempel pada permukaannya. Di sini sebenarnya meniru sifat dari daun teratai, di mana cat ini jika diperbesar secara nano dia memiliki bintil-bintil kecil yang pada nantinya tidak akan memecah tekanan permukaan air. Selanjutnya ada self-assembling material. Self-assembling material adalah material yang mampu menyusun diri sendiri menjadi suatu bentuk tertentu. Bentuk tertentu ini adalah bentuk yang sudah diprogram pada material, sehingga material pada nantinya saat dikumpulkan akan secara sendirinya menyusun bentuk tersebut. Contohnya adalah pada gambar ini. Pada level molekul di tubuh kita terdapat molekul-molekulnya akan menyusun suatu bentuk tertentu sesuai gambar. Di penerapannya sesuai gambar ini, jadi ini adalah contoh dari liquid kristal. Liquid kristal ini jika diberi suatu rangsangan dan dikumpulkan akan membuat bentuk-bentuk sesuai dengan gambar tersebut, sesuai dengan programnya. Oke, sekian, terima kasih. Pertama di sini saya untuk ini sih biasanya bangunan gitu, concrete to beton anyway. Jadi self-healing material bisa ditemukan pada beton-beton yang sering kita lihat pada bangunan. Sebenarnya kenapa kita memilih material yang bisa self-healing dalam kita membuat suatu bangunan gitu, buat jalan atau gedung gitu. Sebenarnya alasannya sih biar ini aja, biar itu bahan tahan lama dan juga gampang di maintenance. Seperti kalau kita bandingkan ya dengan beton yang biasa. Kalau beton yang biasa dia kalau udah retak ya udah dia udah retak tuh, nggak bakal bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau misalkan kalau kita ngomongin self healing material of concrete, ini misalkan beton retak, dia lama kelamaan seiring berjalannya waktu juga dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kayak gini, ada beberapa tipe. Nanti akan saya bahas. Jadi di sini healing agent-nya beda-beda nih. Jadi gini, ada yang namanya autogenic self healing, ada namanya autonomic self healing. Autogenic self healing itu contohnya adalah fiber, shrinkable polymers dan mineral. Dan ini existing condition ya, beton yang normal dia self healingnya seperti ini. Jadi dia semakin dikasih stres gitu, dia bisa semakin kuat gitu. Kayak gitu. Terus kalau autonomic self healing, dia bukan self healing yang biasa dia. Kalau tadi yang autogenik dia yang biasa kan, yang biasanya betonnya. Kalau autonomic self healing ini dia menggunakan cara yang tidak biasa untuk menemukan material self healing untuk concrete. Contoh-contohnya adalah dia menggunakan microvascular and tabular capsule. Bisa jadi glass, bisa jadi keramik. Terus yang kedua ada microcapsules, dia polimer, silika, keramik, terus ada coated pellet dan granula. Terus yang terakhir kita pakai microorganism, seperti pakai bakteri-bakteri gitu, yang bisa memperkuat beton, kayak gitu. Ini contohnya contohnya aja untuk material-material yang semen-semenan gitu ya, self healingnya kayak gini nih. Kalau kita lihat di secara mikroskopis gitu, dia ada
Dia kelihatan di sini retakannya, terus di dalam retakannya ini ada terjadi proses di sini contohnya adalah proses self healing material di suatu crack dengan hidromagnesit gitu. Nah, ini dimana kita bisa melihat gimana sih kita menentukan ini beton tuh beres apa enggak gitu ya. Jadi pertama kita lihat dulu dari visual observation. Ini bisa kita lihat dengan bisa kita lihat dengan mata sendiri gitu. Kelihatan lah pokoknya self healingnya. Terus ada mechanical strength recovery, ada durability improvement, ada juga microstructural evaluation. Sebenarnya ini merupakan 4 teknik untuk meninjau self healing dari suatu beton kayak gitu. Oke. Lalu setelah itu ada keuntungan dan kerugian kita menggunakan self healing concrete. Jadi keuntungannya ya jelas ini memiliki lifespan yang lama. Jadi kalau dia retak dia nggak perlu diganti itu betonnya. Terus yang kedua adalah dia mengurangi periode maintenance dari suatu beton. Terus yang ketiga jelas dia menambahkan kekuatan dari suatu beton. Di lain keuntungan ada kerugian dari self healing concrete. Jadi kerugiannya ini. Harganya mahal pertama. Jadi self healing concrete itu memiliki harga yang mahal dan dia rada jarang juga ditemukan bahannya kayak gitu. Terus yang kedua adalah sedikit kontraktor yang maksudnya sedikit kontraktor yang memproduksi material ini. Terus yang ketiga adalah dia nggak ada standar. Kalau misalkan beton biasa dia memiliki standar pada masing-masing bahan. Kalau misalkan udah namanya self healing concrete, dia nggak ada standarisasinya tuh belum ada. Mungkin di masa yang akan datang ini akan memiliki standarnya sendiri. Jadi udah seperti itu aja dari saya. Terima kasih. Dari presentasi lalu kami, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.